Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri transformasi. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang contoh dan teorema pada transformasi bidang Euclid. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang contoh 1.17 dan yang kedua nanti adalah 1.18 dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang teorema 1.7. Ya, kita langsung saja ya, teman-teman. Yang pertama di sini adalah diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclid. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan Hi, sehingga AP dikalikan AHI sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Yuk kita lihat yuk. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita agar sampai kepada pemecahan yang benar, kita harus melakukan seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, kita harus menyelidiki fungsi tersebut ke arah persyaratan berikut. Yang pertama yaitu T suatu fungsi dari V ke V, dan yang kedua adalah T suatu fungsi bijektif dengan A suatu fungsi kepada dan B suatu fungsi satu-satu. Sekarang perhatikan lagi bagaimana cara menjawab soal tersebut. Nah, T suatu fungsi dari V ke V. Kita ambil sembarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan. 4 kemungkinannya apa aja sih? P sama dengan A, P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Hi sama dengan T, P sama dengan A, maka A dikali AHI sama dengan R kuadrat, maka 0. Sedangkan AHI sama dengan R kuadrat, maka AHI sama dengan R kuadrat per 0, dimana segala sesuatu yang dibagikan 0 itu tidak terdefinisi. Artinya, tidak ada Hi, sehingga AA dikali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tidak ada Hi elemen V, sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi, T bukan fungsi dari V ke V. Karena salah satu syarat dari suatu transformasi sudah tidak terpenuhi, yaitu T suatu fungsi dari V ke V, maka dapat disimpulkan bahwa T bukan suatu transformasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh 1.18. Nah, sekarang ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclid sedangkan A sesuatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V jika P sama dengan A, T1 P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, jika P tidak sama dengan A, T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah dari garis AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu untuk setiap P elemen V, jika P elemen G, T2P sama dengan P. Jika P bukan elemen G, T2P sama dengan
P aksen. Dengan P aksen, titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Berarti ngukup ya, langsung ngene. Ini buat hapus dewe ngono ya. Nah, dewe ngono. Iki gak tak stop loh. Oh, Tak stop aku kan. kapan ya? Nah, kita selidiki yang pertama apakah T2 suatu transformasi, dan yang kedua adalah apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Nah, penyelesaiannya yaitu ditunjukkan bahwa A adalah T2 fungsi dari V ke V dan B T2 fungsi bijektif yang dengan T2 fungsi kepada dan T2 fungsi satu-satu. Coba kita pelajari dan pahami uraian berikut. Yang pertama adalah T2 fungsi dari V ke V berdasarkan 2.1 di mana X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2 berdasarkan 2.2 di mana X elemen V dan X bukan elemen G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi untuk X elemen V dan X elemen bukan elemen G dan X bukan elemen G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi T2 suatu fungsi dari V ke V. Yang B adalah T2 fungsi bijektif. Pertama, kita akan membuktikan T2 fungsi kepada. Ambil sembarang Y elemen V, apabila Y elemen G ada prapeta Y oleh T2, apabila Y bukan elemen G ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya, N sama dengan G irisan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada dua garis. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX sehingga Y elemen ruas garis NX dan ruas garis YN sama dengan ruas garis XY. Dari uraian ini ada X sehingga garis YX tegak lurus G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 fungsi kepada. Nah, yang T2 fungsi satu-satu kita buktikan dengan ambil dua titik sembarang X, Y elemen V sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Ini jadi T2Y terletak di sini dan T2X terletak di sini. Masing-masing T2Y dan T2X terletak pada sisi-sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, untuk XY pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY tegak lurus G, karena XY tegak lurus G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari T2 dari X ke G. Ini ya teman-teman, jadi ini X-nya, ini T2X. T2X separuh dari jarak X ke G.
Sementara itu, jarak dari T2Y ke G juga separuh dari Y ke G. Bisa dipahami ya? Untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, garis XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus G. G sejajar dengan L. Karena T2X elemen L, T2Y elemen M, dan L sejajar dengan M, dan L sejajar dengan M, maka T2X dan T2Y tidak sama dengan. Maka T2X dan T2Y tidak sama. Jadi T2 fungsi 1, 1. Karena T2 fungsi kepada dan fungsi 1, 1, T2 pun suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Nah, selanjutnya, ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A. Tegak lurus garis G akibat titik A. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sembarang titik P, X, Y, elemen V. Didapat T1P sama dengan setengah X setengah B ditambah Y, merupakan titik tengah AP di mana P, X, Y elemen V. T2P sama dengan X dan setengah Y, di mana P, X, Y elemen V. Nah, T bundaran T2P sama dengan T1, T1P sama dengan T1. Kan ini T2P, maka kita masukkan ya X dan setengah Y sama dengan setengah X ditambah setengah B ditambah setengah Y. Setengah X 1/2 dikali B plus setengah Y. T2 bundaran T1P sama dengan T2 T1P sama dengan T2 setengah X setengah B plus Y yang hasilnya adalah setengah X seperempat yang hasilnya setengah X seperempat B plus Y. Jadi T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P, di mana P, X, Y elemen V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibat dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Nah, kita buktikan, perhatikan bahwa T2 inverse bundaran T1 inverse dikalikan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2, di mana sama dengan T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2. T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2. Maka T2 inverse bundaran T2 sama dengan epsilon. Sedangkan T1 bundaran T2 dikalikan T2
inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse. T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Tentunya kalian telah mengetahui bahwa transformasi balikan T1 bundaran T2 ditulis oleh notasi T1 bundaran T2 inverse dan tunggal. Akibatnya T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.